Halo guys, balik lagi bersama gue Johan dan di depan gue ini ada pouch IM dari Jepang. Apa ya? Kalau yang terkenal audio pasti tahu nih logonya apa. Penasaran kayak apa? Opening dulu dong. Oke guys, jadi di depan gue ini ada IM dari Jepang lagi yang dimana ini tuh sebenarnya brand sudah dari lama ya harusnya ya. Tapi tuh baru dikenal dan baru hype itu di sekarang Audiophile tuh sekarang ini. Ini adalah namanya adalah Chikyu Sekai atau kalau Sekai itu sebenarnya dunia gitu. Chikyu itu gue nggak tahu nih apa artinya. Dan tentunya kalau IM dari Jepang packagingnya ya ala kadarnya ya bro. Ya seperti ini. Jadi sebenarnya ada kotaknya dengan logo Chikyu Sekai udah gitu doang dan cuman dalamnya itu ada pouch. Dan juga kabel dan IM-nya dan harusnya ada eartipsnya, tapi karena gue hand carry jadi ya nggak tahu kenapa nggak dapet eartipsnya, jadi ya gue pakai eartips gue sendiri. Dan ini adalah penampakan IM-nya. Oke. Nah ini dia. Dan untuk kabelnya sendiri dia kalau yang punya gue ya itu yang 3,5 mm seperti ini, yang jacknya standar. Dan juga kabelnya ya seperti ini, yang warna hitam standar aja seperti ini. Dan nggak ada mic-micnya ya. Dan tentunya kabelnya tuh berkualitas kalau bagi menurut gua. Nggak yang abal-abal, nggak kayak yang sebelah-sebelah. Kayak apa sih ya, adalah. Intinya kalau soal dari brand-brand Jepang tuh pasti kayak berkualitas gitu sih bagi gua ya. Entah itu barang audio ataupun barang IM, menurut gua tuh berkualitas. Gitu ya, audio lainnya kayak IM gitu atau DAP atau segala macamnya. Dan ini adalah produknya sendiri. Di sini untuk bagian kiri dia ada tulisan namanya Chikyu Sekai kalau misalnya tuh. Dan di sini ada nama logonya Chikyu Sekai. Anyway, ini adalah Chikyu Sekai Cosmos 2 atau yang line paling rendahnya. Dimana dia hanya menggunakan 2 balance amateur saja. Dan sebenarnya sih ada juga yang memakai 5BA yaitu Chikyu Sekai Cosmos 5, tapi gue yang punya yang 2 aja ya. Tahu sendiri lah kenapa lah ya. Oke, jadi untuk penampakan kabelnya dia standar, packagingnya juga ya begini lah ya. Udah mau apa lagi coy. Untuk packaging akan gue kasih nilai skor ya 6 aja lah ya, karena yang terlalu spesial. Tapi ini posnya juga agak bagus dan agak tebel kalau kalian lihat. Dan ya itu aja. Dan untuk build quality dari kabelnya cukup oke. Dan yang gue suka IM-nya sendiri di sini adalah full resin atau full coran. Jadi dia nggak asal atau cuma setengah aja, dia full coran semua coy. Dari ujung ke ujung tuh full coran. Ya, kayak bisa padat dan bisa apa sih lebih kokoh aja gitu. Untuk build quality dari IM-nya sendiri itu gue kasih nilai skor 8 dari per 10, dimana dia memberikan kesan yang cakep. Dan juga kalau misalnya di sini untuk dual pin ya, dia sini ada kayak lekukan gitu. Ya, menurut gue itu juga cakep sih, kayak memberikan kesan beda aja. Anyway, untuk IM ini sendiri seperti yang gue sudah bilang, dia menggunakan sistem dual pin 0,78 mm. Dan untuk konfigurasi balance amaturnya dia hanya menggunakan satu yang untuk high dan satu lagi hanya untuk yang full range ya, seingat gue. Dan itu aja, udah standar. Dan akan gue kasih lihat untuk mengenai nozzle-nya. Dan untuk nozzle-nya itu tentunya dia full resin, bukan yang nozzle tempelan segala macem atau yang metal atau apa, enggak, dia full resin seperti ini. Dan cukup lebar bro, serius tuh. Kalau kalian bisa lihat di sini untuk bagian nozzle-nya itu dia agak lebar, dia agak pendek tuh. Dia pendek, tapi dia agak lebar gitu dibandingkan dengan IM-IM pada umumnya ya. Dia cukup lebar, jadi kalau pakai eartips tuh agak harus masukin lebih gitu tuh. Nah baru tuh jadi kan tuh kalau misalnya tuh eartipsnya jadi lebih lebar gitu. Untuk jangka lama mungkin tentunya membuat eartips kalian tuh jadi agak lebar ya. Ini preferensi gue sendiri menurut gue, karena gue belum lama banget, karena baru berapa ya, seminggu lah paling lah gue pakai IM ini, belum seminggu malah kayaknya. Dan untuk Chikyu Sekai ini tuh untuk barunya di harga dengan harga 2,5 jutaan apa 3 jutaan gitu ya, tergantung rate ya. Untuk barunya sih seharusnya 3 jutaan sih seingat gue. Dan ya untuk barunya sih kayaknya udah nggak ada lagi nih. Dan ya ini adalah mengenai si Chikyu Sekai Cosmos 2. Oke, akan gue bahas mengenai sektor-sektor suara ya.
Oke, untuk mengenai impresi suara, satu kata pertama yang gue bisa sebutkan awalnya ya saat pertama kali mencoba ini adalah bersih dan juga all-rounder. Ya, dimana IM itu sendiri yang menghasilkan suara tuh kayak cenderung all-rounder, dimana high, mid, low, staging, semuanya itu komposisinya sangat-sangat pas bagi gue. Nah, untuk lagu yang gue dengerin sini ada 3 genre, yaitu adalah pop, metal, dan juga dangdutan. Ya, gue ada lagu-lagu dangdut tapi nggak banyak-banyak banget sih. Dan tentunya akan gue impresikan mengenai dasar-dasarnya seperti high, mid, low-nya itu. Yang dimana untuk high-nya sendiri, suara yang dihasilkan tuh untuk Chikyu Seka ini tuh cukup gimana ya? Cukup gitu. Nggak persing ataupun nusuk dan kesannya tuh lebih ke arah yang high bersih atau ala kadarnya yang dimana tuh kayak main aman tapi ada gitu detail tapi nggak yang wow banget gitu, nggak sampai nusuk gitu. Dan untuk height-nya itu kayak ala-ala all-rounder gitu loh bagi gue. Untuk height-nya sendiri akan gue kasih nilai skor 7,5 dari 10. Dan untuk mid-nya sendiri di sini suara yang tuh bener-bener positioning-nya itu tuh bener-bener pas ya. Dia tuh ada di tengah-tengah. Dan untuk bagian mid-nya ini tuh sangat enak bagi gue, enak sangat, sumpah dah. Ini tuh bagian mid-nya itu nagih bagi gue, dimana positioning itu mid banget, nggak maju, nggak mundur, dan lebih ke arah yang agak basah-basah sedikit yang gimana tuh memberikan nilai nikmatnya di situ tuh. Untuk low-nya sendiri di sini gue cukup impress, dimana tuh walau dia dual BA, dimana satunya juga yang treble, tapi uniknya adalah treble itu nggak terlalu ini banget ya, malah low-nya yang malah menurut gue cukup baik, dimana low-nya itu mungkin ke arah yang lebih ke sub bass. Kalau kalian tahu di channel gue kalau misalnya 1 dari sampai 5 urutannya mungkin ini yang ketiga untuk low-nya ya. Dimana low-nya juga memiliki impact yang bagus dan sangat enak untuk kayak double pedal ataupun yang apa sih kayak tight bass atau segala macam, dia cukup pas gitu loh. Untuk double pedal tuh dia juga nggak keteteran bagi gue. Jadi kayak IM under 4 juta mungkin menurut gue ini tuh yang cukup oke loh, serius. Ini bisa dipertimbangkan. Dan untuk bagian mid-nya sendiri akan gue kasih nilai skor 8 dari 10, dan untuk low-nya akan gue kasih nilai skor 8 juga dari 10 karena nagih, enak gitu low. Ini low yang gue suka, nggak lebih, nggak kurang, pas gitu. Jadi dia tengah-tengah kalau untuk low dan mid-nya. Dan untuk layering-nya sini yang gue cukup layering-nya, untuk layering suatu lagunya atau pemisahan suatu instrumen lagunya itu sangat enak dan sangat baik bro. Serius, IM 2 jutaan pakai dual BA tapi bisa memberikan kesan layering yang bagus. Gue nggak bohong, ini bagus banget, serius. Dan untuk dual BA-nya sendiri pemisahan layering-nya juga cukup baik, walau memang nggak sebaik IM yang puluhan juta ya, atau kayak IM yang si Gaya itu udah beda jauh bro. Harganya juga gila-gila itu. Tapi untuk IM dengan rank 4 juta ke bawah menurut gue ini cukup baik, dan pemisahan instrumennya juga nggak numpuk. Jadi detail yang dikasih itu juga enak gitu, pas. Untuk layering-nya akan gue kasih skor 7,5 dari 10, dan untuk staging-nya dia cenderung agak lebih lega atau agak lebih wide, walau memang tidak memberikan kesan yang kayak ngambang ataupun yang sempit atau luas gitu, tapi lebih ke arah yang dapat dinikmati banyak orang kalau bagi gue. Dan untuk staging-nya akan gue kasih nilai skor 7,5 dari 10 juga. Dan untuk separasi dari IM ini tuh cukup baik, walaupun dia dual BA, tapi dia dapat memberikan kesan yang enak dan juga teknikalitas yang cakep bagi gue ya. Untuk hal tersebut akan gue kasih nilai skor 7,5 dari 10 karena dia under 4 juta tapi bisa memberikan hal kayak gini gitu loh bro. Cakep loh. Jangan tahu 7,5 atau 8 lah, karena IM tuh cakep, serius, gue suka loh. Oh iya, gue lupa info, untuk fittingnya itu nyaman ya. Dia tuh kalau di kuping nggak terlalu bulky dan juga nggak terlalu kecil. Jadi pas itu aja di kuping gue, tinggal disesuaikan aja ear tipsnya. Walau memang nozzle-nya agak besar, tapi itu pas gitu di kuping gue. Kalau misalnya di sini tuh kuping gue juga nyaman dan benar-benar pas gitu loh. Dan untuk fittingnya akan gue kasih nilai skor 8 dari 10 karena benar-benar nge-seal dan juga enak gitu, memberikan kesan seal dan juga memberikan kesan fitting yang nyaman bagi gue. Dan untuk kesimpulannya, untuk lagu yang gue bahas tadi ya, 3 genre berisik nih hamster. Dan untuk yang 3 lagu yang akan gue dengerin tuh kayak pop, metal, dan juga dangdut. Untuk lagu-lagu pop tentunya dia sangat-sangat enak bro. Untuk lagu pop yang gue punya malah dibahas semua dengan cukup baik dan cukupan banget, serius. Untuk lagu metal mungkin agak kurang di sektor high, dimana tuh simbalnya jadi agak kurang natural ya.
Dan untuk lagu dangdut mungkin dia lebih agak kurang emosional, dan di beberapa tempo lagunya itu jadi bunyi gendang ataupun bunyi seruling tuh jadi agak kurang hidup gitu. Apalagi bunyi serulingnya harusnya airy, jadi mungkin di sini agak kurang ya, karena dia kayak mainnya tuh yang all rounder gitu loh. Dan untuk IM CQ Sekai Cosmos 2 itu apakah sangat recommended? Ya, gila. Ini sangat-sangat rekomendasi banget. Karena IM ini tuh gimana ya? Sini tuh udah cukup hype ya di Indonesia. Apalagi pas gue bawa kemarin di Meet tuh banyak yang impress dan juga banyak yang suka dengan si IM CQ Sekai ini. Apalagi kalau misalnya CQ Sekai itu diganti kabel, wah udah enak banget sumpah. Detailnya dapat, segala macam dapat, itu kayak apa sih, potensialnya juga banyak banget, apa sih, gede gitu potensialnya. Nggak hanya sekedar dari lo pakai kabel bawaan lo ganti nggak berubah apa-apa, ini berubah banget kalau diganti kabel yang lebih bagus lagi sih. Cakep, serius, gue nggak bohong. Dan untuk IM CQ Sekai 2 ini, bagi gue kalau misalnya kalian nggak pengen ini rada susah dapetinnya karena harus beli di Jepang ya, di Indo tuh nggak ada bro. IM gini tuh di Indo nggak ada, makanya rada susah dan rada sulit untuk gue lepas, karena IM itu jarangnya ada di Indonesia, malah nggak ada di Indonesia, hanya di Jepang, dan juga di Jepang pun juga stoknya nggak banyak, sedikit. Gini banget ya, IM enak tuh kadang yang muncul tuh sedikit. Dan BTW ini tuh yang versi murahnya dibandingkan dengan Kaipun, yaitu si Om Adi ya. Ini versi murahnya sih, ini bukan CQ Sekai 5, jadi kalian jangan salah kaprah, gue bukan sesultan itu. Dan ini cuma yang dual BA aja, dan dual BA nya aja juga udah enak loh, apalagi yang 5 BA nya gue penasaran sumpah. Dan ya apakah worth it? Sangat-sangat worth it, tapi jarang yang punya. Jadi bikin orang tuh kayak penasaran, wah Jo ini beli di mana, wah yang sorry gimana, kirim, waduh gila, itu gue udah pusing. Banyak banget, gila, ini yang mau request pinjam ginian. Nanti kita lihat aja apakah teman-teman lain tuh setuju dengan statement gue ini. So kalau kalian suka dengan review dari si CQ Sekai 2 ini, so jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan see you next time. BTW, jangan lupa untuk di subscribe ya, karena bakal ada giveaway yang menarik untuk kalian semua loh. Say, bye-bye.